insting ini yang, dia memiliki karakter yang unik ya dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lainnya gitu ya, dengan kemampuannya, dengan keunikannya yang, spontanitas gitu ya, sesuai dengan, instingnya itu yang jadi kuat banget dan jadi ciri khas dari, tipe insting ini gitu. Dan orang insting berbeda dengan mesin kecerdasan lain, memiliki pemikiran, deduktif. Artinya, orang insting pingin segera jump to conclusion. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast TV Geodetik Indonesia bersama dengan aku Nadia. Kali ini kita akan membahas dan berbincang soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu yang akan menemani kita semuanya untuk berbincang dan juga berdiskusi soal konsep Steven ini. Ada Solver Harisanusi. Selamat datang Solver, sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Oke, Solver, pada kesempatan kali ini, episode kali ini, kita akan membahas tentang pola komunikasi dengan mesin kecerdasan insting nih. Nah, buat teman-teman semuanya yang punya kerabat, teman, sahabat, ataupun keluarga dengan mesin kecerdasan insting, bisa tonton sampai habis ya pada episode kali ini. Nah, oke Solver, dimulai dengan insting. Insting ini yang, dia memiliki karakter yang unik ya dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang lainnya gitu ya, dengan kemampuannya, dengan keunikannya yang, spontanitas gitu ya, sesuai dengan, instingnya itu yang jadi kuat banget dan jadi ciri khas dari, tipe insting ini gitu. Nah, berkaitan dengan itu Solver, gimana sih cara kita gitu ya sebagai lawan bicara, seorang insting gitu ya untuk bisa, memulai komunikasi dan juga mungkin bisa lebih, nyaman dalam berinteraksi dengan si insting ini nih Solver? Baik, insting mesin kecerdasan dominasi belahan otak tengah. Dia senang dengan suasana kedamaian, zero konflik. Maka kalau ada situasi, komunitas yang adem, yang diem, nggak rame, bagi insting itu kurang nyaman. Dia pengen ngeramein, dia ingin ikut nimbrung. Oke. Karena ia tidak memiliki drive kecerdasan, maka dia menjadi spontan, menjadi satset. Dan orang insting berbeda dengan mesin kecerdasan lain, memiliki pemikiran, deduktif. Artinya, orang insting pingin segera jump to conclusion, langsung mengambil kesimpulan. Dan ketika dia ngambil kesimpulan, pada saat itu juga dia ingin melakukan tindakan segera, satset. Sehingga, berbicara dengan orang insting itu mesti pembicaraan yang dikit-dikit, dikit-dikit, terus ada aksi yang ingin dilakukan karena dia ingin langsung melakukan sesuatu berdasarkan konklusinya. Walaupun konklusinya boleh jadi, tidak seperti apa yang disampaikan atau diobrolkan, tapi itulah insting. Dia senantiasa ingin berperan, ingin membantu, menolong dalam konteks berkomunikasi dengan orang insting. Nah, karena dia mudah banget terdistrak, ya kan, maka ketika ditanyakan, satu pertanyaan 2 kali, bisa jadi jawabannya berubah-ubah. Jadi bener. Jadi, tanya sekali udah dipegang, kalau tanya 2 kali bisa berubah. Maka ada seorang suami yang komplain, "Pantesan ya, sejak saya menikah kalau saya bertanya sesuatu kepada pasangannya yang insting, ini kok jawabannya berubah-ubah, seakan-akan nggak punya pendirian, seakan-akan, pelin-pelan." Kenapa? Karena memang orang insting itu, cenderung mudah terdistraksi, mudah berubah, random dan sebagainya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu tuh juga sebenarnya jadi suatu kelemahan bisa jadi untuk si insting ini untuk kayak ketika memutuskan sesuatu kayak berdasarkan spontanitas, sehingga mungkin dia tidak memikirkan solver terkait kayak dampak ke depannya seperti apa keputusannya tersebut gitu kan. Nah, gimana,
cara mungkin, kita gitu ya sebagai, lawan bicara ataupun, teman gitu ya dari si insting ini untuk membantu si insting ini biar nggak maksudnya biar, spontanitasnya itu pun bisa terarah gitu istilahnya gitu, coba. Kalau dalam konteks obrolan yang santai, yang bebas, justru bicara dengan insting tuh asik. Kenapa? Karena dia orang yang adaptif. Jadi kalau yang bicaranya mode thinking, dia menjadi thinking, kalau bicaranya feeling, dia menjadi feeling. Kalau bicara intuiting, ya intuiting, dia adaptif, dia bicara mengalir kemana mana, topiknya variatif, asik. Karena memang hadirnya insting itu dalam komunikasi dia menjadi partner. Jadi, apa MK yang, dia temui dalam konteks obrolan, maka dia akan menjadi seperti orang itu, adaptive mirroring. Namun dalam konteks pembicaraan yang, serius, dalam rapat-rapat, itu yang mesti dijaga, dari insting. Kenapa? Karena tadi cepat ngambil kesimpulan, nggak terlalu banyak mikir, panjang, langsung ingin beraksi sehingga, kadang tadi, dia melakukan sesuatu tanpa memperhatikan apa konsekuensinya, tidak memperhatikan sejarah sebelumnya. Maka itu terjadi kepada pemimpin yang insting. Dia dalam satu rapat mengambil satu keputusan kepada kliennya, padahal sudah ada janji dengan klien tersebut di rapat-rapat sebelumnya. Nah, orang insting ya lupa, dia langsung merespon apa adanya, di rapat, itu. Sehingga bagi pemimpin insting dia perlu, menyampaikan kepada timnya, "Tolong ingatkan saya kalau saya ngambil keputusan terlampau segera, terlampau cepat, tanpa memperhatikan komitmen saya kepada keputusan-keputusan rapat sebelumnya, apalagi terkait dengan pihak ketiga." Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang insting supaya komunikasinya, keinginannya untuk berbuat satset, cepat, gerak cepat, justru membuat berantakan. Nah, seperti itu. Jadi si insting ini juga perlu menempatkan diri gitu ya, Ya, maksudnya kapan dia memang bisa memunculkan spontanitas iya, itu sendiri dan kapan dia harus menahan diri mungkin gitu ya, betul. menahan diri untuk tadi tidak, terlalu spontan gitu ya dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Nah ini jadi penting juga, buat kita gitu ya biar, tahu gitu terkait mesin kecerdasan kita ini apa, biar kita tuh bisa mengidentifikasi hal-hal tadi kayak keputusan-keputusan spontan itu bisa jadi itu memang karena naluriahnya, memang dia seorang insting seperti itu. Nah itu penting banget buat kita tahu mesin kecerdasan kita ya Kak Korea dengan adanya tes Sievin ini. Nah, berkaitan dengan si insting ini yang dia, ada ini ya, rekan saya gitu solver dia pemimpin insting yang dia karena dia ingin anggotanya ini satset seperti itu dan, tapi ternyata anggotanya ini mungkin kurang memenuhi ekspektasinya dia, yang kurang satset itu. Sehingga dia cenderung, stres dan juga, pada akhirnya dia yang mengambil alih tugas tersebut gitu. Nah, mungkin so far ada cara nggak sih untuk si insting ini sebagai seorang leader gitu ya untuk, bisa menahan diri mungkin ya untuk biar dia itu lebih mungkin percaya kepada timnya kayak gitu dan, untuk bisa lebih mengontrol, jiwa satsetnya itu yang sebenarnya itu bagus gitu tapi kalau misalnya, nggak sesuai tempatnya gitu kan, nggak sesuai pada kondisi tertentu gitu itu bisa jadi, ada, konflik tertentu kayak mungkin jadi anggotanya ini kok, pemimpin saya nggak percaya dengan saya seperti itu gitu. Nah itu gimana solver terkait hal tersebut? Nah, itu yang, sekali lagi, komunikasi itu kan memahami orang sebelum kita dipahami. Maka bagi orang insting, dia mesti, sekali lagi menyampaikan bahwa, orang insting itu punya kecenderungan untuk nimbrung, untuk ambil bagian, untuk berperan. Artinya ketika dia katakanlah mendelegasikan satu pekerjaan, bagi orang insting bukan berarti dia diam. Dia tetap akan ngerecokin, ikut ambil bagian, ikut berperan. Untuk apa? Ya untuk, mengakselerasi,
tadi tugas tadi yang dikerjakan oleh stafnya, oleh anak buahnya yang kadang anak buahnya merasa, "Kok ini gangguin nih?" Ini membuat jadi lebih sulit, itu membuat jadi ini, apalagi kalau dalam konteks ini atasannya. Nah, maka, eee, insting itu kan orang yang, ketika orang to the point, bicara apa adanya kepada atasan, insting atasan itu justru senang, karena dia memang senang hadir untuk membantu. Dan kalau ada sesuatu yang tidak, nyaman dari atasannya, langsung komunikasi to the point. Itu cara orang insting, sama seperti seorang ibu punya anak insting. Berikanlah perintah langsung, tanpa tanpa pendahuluan, tanpa ini, langsung satset-satset, dan itulah keinginan orang insting, termasuk ketika memiliki atasan insting, sampaikan aja langsung. Jangan sampaikan di belakang, di luar forum, sampaikan aja kepada pimpinan insting, dan mereka akan terbuka menerima itu. Dengan gayanya, staf masing-masing, entah itu thinking, entah itu sensing, orang tadi karena orang, insting punya kemampuan adaptif tadi. Oke. Nah, berkaitan dengan insting nih, tadi Solver sempat menyinggung bahwa, si insting ini tuh bisa untuk menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan, tadi lawan bicaranya entah itu, eee, sensing, thinking, intuiting, dan juga feeling gitu. Nah, dalam konsep ini berarti, apakah si insting ini berarti punya banyak kepribadian atau bagaimana sebenarnya Solver terkait hal itu? Karena keberperanannya, posisi terbaik bagi orang saya kan partner, termasuk dalam komunikasi. Jadi communication partner. Maka dia menjadi orang yang bisa memecah kebuntuan. Dia bisa menjadi orang yang cepat memahami apa sih yang orang-orang inginkan di sekelilingnya. Dia menjadi resolutor konflik. Oke. Ada ini bersih tegang, bidang ini, dengan hadirnya dia itu, menjadi damai. Atau, perusahaan tidak bisa nembus satu projek, eee, orang insting bisa dikirim, mendatangkan untuk berkomunikasi, memecah kebuntuan komunikasi dengan klien. Itu kehebatan orang, insting, termasuk ketika, katakanlah dalam suatu perusahaan punya rival. Insting bisa dikirimkan sehingga rivalitas itu tidak terlalu tegang, tidak terlalu panas, tapi menjadi, damai, menjadi kalem. Itu fungsinya orang, insting dalam konteks komunikasi. Karena cara berpikirnya yang deduktif, dia ketika bicara sama, Mbak Nadia, dia akan selalu ngecari apa kesimpulan dari yang disampaikan orang ini. Nah, dia akan terus aja nyari itu kesimpulannya. Nah, dia menarik kesimpulan, lalu dari kesimpulan itu dia akan coba, apa yang bisa saya bantu dari kesimpulan yang saya dapat. Kan tuh sebenarnya luar biasa. Kan orang tuh berkomunikasi memiliki tujuan. Nah, orang insting itu selalu nyari tujuan komunikasi itu. Sehingga kadang, seringkali ketika ngobrol dengan orang insting, kayak tiba-tiba dicuekin. Oh, iya. Tiba-tiba dia lari, jadi ngejar sore lagi. Loh, tadi lagi asik-asik ngobrol sama dia, tiba-tiba, bentar bentar, lari ke sana, langsung balik lagi. Nah, saya kok kayak merasa nggak dihargai. Itulah insting, karena dia mudah terdistraksi, cepat ngambil kesimpulan, cepat eksekusi, tapi yakinlah orang insting itu orang yang, asik diajak berpartner, seperti itu. Oke, menarik banget pembahasan kita soal mesin kecerdasan insting nih teman-teman semuanya. Nah, mesin kecerdasan insting ini, tadi ada banyak poin yang disampaikan oleh solver gitu ya, terkait, bagaimana kemampuan dia untuk bisa, menggabungkan gitu ya, menggabungkan mungkin, pemikiran gitu ya dari masing-masing mesin kecerdasan semuanya sehingga dia punya, suatu, kesimpulan gitu ya, untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, teman-teman semuanya, eee, penting banget buat kita bisa mengetahui mesin kecerdasan kita apa. Tadi yang disampaikan solver terkait, pola komunikasi yang ternyata pola komunikasi ini menjadi poin yang sangat penting untuk bisa kita, pelajari dan juga tentunya terapkan, karena itu adalah dengan komunikasi itu adalah awal dari, berbagai hal gitu ya, bisa mengakibatkan, pertengkaran, bisa mengakibatkan hal-hal besar gitu ya, dari hanya sekedar komunikasi aja kayak gitu. Nah, buat teman-teman semuanya,
terus, untuk yang sudah tes civil, terus pelajari lagi gitu ya tentang, mesin kecerdasannya, dan juga kita sama-sama belajar untuk memahami orang lain dengan komunikasi yang efektif tadi ya, Solver, ya. Terima kasih, Solver, untuk Sama-sama. ya pada podcast kali ini. Dan buat teman-teman semuanya, yang ingin bertanya silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, podcast TV Genetik Indonesia. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.